Inilah sepintas profil Bapak Ahmad Riyadi dan wilayah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh. Riyadi, usia saya 48 tahun. Saya menjadi pengamat di wilayah DIR Irigasi Rawa Air Saleh di pengamat 6 selama 7 tahun dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Daerah irigasi Rawa Air Saleh memiliki luas wilayah seluas 17.011 hektar, yang mana untuk wilayah pengamat 6 memiliki luas wilayah seluas 7.393 hektar. Hidrotopografi wilayah pengamat 6 terdiri dari tipe B seluas 33%, tipe C seluas 27% dan tipe D seluas 40% dengan tinggi curah hujan berkisar 2.000 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Tata guna lahan di wilayah pengamat 6 terbagi menjadi lahan pertanian seluas 3.341 hektar, perkebunan sawit 96,5 hektar, dan perkebunan karet 402,5 hektar dengan musim tanam 2 kali. Rombongan mobilnya mana? Dari naik mobil apa dari anu? Seberang. Sepeda lah mobil angin. Yang kan yang di salah ini. Di situ ya Pak Pauji dhewe kan. Itu sepiten di. Awak malah seri dong penggembira. Kapan jam berapa gitu? Kedua malahan kecamatan lebih air Pak. Sebenarnya kan di kita pelaksanaan di MT Luar itu di bulan Februari kadang masih besar airnya. Jadi kami melakukan kapan yang berduit atau apa tadi kata tinggi juga. Tiap tahun. Tiap musim tanam atau tiap tahun? Tiap tahun. Jadi kalau seandainya di musim tanam pertama cuma 10 karo peritannya, nanti di musim keduanya ditambahin 10 karo. Karena yang banyak membutuhkan dulu itu di musim tanam kedua. Bapak nggak nyoba penelitian tanah alami aja? Belum Pak. Belum. Kenapa? Alami maksud Bapak tahu nggak? Ya, itu sirkulasi air tadi dia ajarkan. Karena ini Pak, kalau kita sudah kebanyakan tadi di inovasi masyarakat di peduli jadi susah kita mau syaratnya. Makanya kami tampilkan yang kemarin itu dengan menggunakan paralon. Tujuan saya di saat kita mau buang air bisa cepat gitu Pak. Selama ini kan udah tutup aja gitu kan. Itu membuang air itu kan
Dangir jagung Pak. Ya dangir jagung gitu Pak. Untuk mengumpulkan tandingan efisien lah kalau dengan manual. Cuman yang saya heran sama-sama banyak C dan D-nya, kalau ditelang untuk tanam 2 kali itu mereka banyak petani itu pakai pompa kecil. Iya. Nah, mereka sudah bertahun-tahun juga, banyak sekali 2 kali, itu bertahun-tahun. Artinya kan itu memang ada manfaatnya. Ada manfaatnya ukurannya kan menghasilkan. Antara apa yang dikeluarkan biayanya penghasilannya kan pasti sesuai bagus lah. Biasanya di tersier, bukan di sekunder. Kalau ini tersier. Pompa kecil Pak, di sini jarang, di sini banyak. Karena sebenarnya awalnya kita memang kan dari pompa itu Pak. Iya. Dari pompa, karena kita memang betul-betul membutuhkan pompa itu, akhirnya terpikir oleh saya bagaimana untuk mengurangi dengan adanya pompa besar, yaitu kita bikin suatu penampungan sehingga tinggal ibaratnya bikin keran masuk ke tersier, naik ke sawah seperti itu kan. Karena memang rata-rata kami dengan pompa di sana itu. Kalau nggak Cuman pompa, Bapak kan intinya nggak boleh melihat ada air iya, yang nggak dipakai lah. kalau ada air ambil gitu. Ambil langsung. Ambil langsung. Kalau ini kan beda. Cuman ada yang Bapak usulkan ke balai nggak dikerjain, juga Bapak nggak kerjain. Yang ini tanpa diusulkan ke balai dikerjain. Jadi inovasi malah. Katanya udah 4 tahun. Ya sudah saling mengisi aja Pak. Artinya usulan Bapak sudah dibuktikan efektifnya di sini gitu Pak. Itu memperkuat jangan sampai hutannya. Ya, kami sebenarnya diambil oleh pertanian yang Pak Erwin Sudah masuk TV Pak. speknya nggak sesuai dengan spek yang kita kasihkan itu Bapak kan akhirnya. udah lihat TV itu. Iya. Pak, di tempat Bapak masih masalah asam Pak? Asam sudah rata-rata berkurang. Sebelumnya itu pakai dolomit apa Bapak pencucian alami? Satu, pencucian alami dengan memanfaatkan tersier itu, yang kedua dengan pengolahan dalam. Pak, dengar belajar Iya, siap. itu, ini guru dia ini. Siap. Pak. Iya, siap. Ya pakai jonder, ya Sini 2 makanya kali dia jodohnya tuh. maka kata Bapak ini membangunkan macam itu, tapi bagi kami juga dibangunkan supaya pergi gitu. Iya. Konsolidasi dia. Perginya Pak. subuh di licin lah ya. Karena Mentornya Pak. Mentornya. Mentor. Iya. Iya. Cuman ada yang dikerjakan oleh muridnya langsung, yang ini cuma bisa ngusulin saja. Gurunya ngusulkan. Muridnya yang kerjakan ya. Yang lindungan itu. Hah? Ya di sini dia masih pakai dolomit terus nih. ya mungkin karena pencucian, makanya sempat kemarin komunikasi dengan kita juga, saya juga agak heran kenapa disekat gitu kan. Ya, kami lihat lapangan, pokoknya kalau memang ya long story itu kan butuh ini, butuh tanggul kanan kiri. Makanya kalau langsung satu batang itu nggak akan terpenuhi kan. Biasa seluruhnya. Ya ada masuk akal sih gitu, saya bilang gitu. Jalan konservasi. Ini Pak, kita ke Ini lapangan. Bapak bisa tanya beliau banyak. Siap. Dia malah yang ada B udah yang C udah primadonanya C katanya. Karena sudah 3 kali Pak, Nah. 3 kali tanam. Iya terakhir saya lihat di Ini Pak, Facebook. Dadang kalau belajar juga. itu lihat lapangannya. Ini nanti sekalian itu. Cuman mungkin- tantangannya masih adalah ini Pak, memastikan kemerataan air enggak gini. Ini sudah dibuktikan di skill, bukan di skill, di tingkat apa yang bisa dikelola oleh Pak posisi air. Kalau ide itu bisa di scale up, diterapkan di tingkat skim. Ini kan bilang talang itu kan luas seluruhnya kan. Iya. Padahal itu kurang lebih ya sama keadaannya seperti yang punya Pak. Tantangan kita di situ. Jadi, untuk pembuktiannya bahwa itu bisa 2 kali sudah ada di Dia padi-padi rawikian jagung. Padi-padi boleh ya. Jadi jagung Udah berapa tahun Sudah yang jagung? jagung sudah jalan 4 tahun. 4 tahun. Waktu
penilaian kedua waktu Pak Ilyas itu kan sudah ada jagung itu. Nah sekarang lebih kuat lagi. Masalahnya belum skala ada ini kenapa? Apa? Ya karena kita yang harusnya menggerakkan. Ya, Kalau maksudnya di lapangannya maksudnya nggak kok yang lain nggak ngikutin kira-kira. ya itu yang bisa. itu kayak kita harus survei, menanyakan kuesioner segala macam. Oh jadi belum ketahuan ya? Belum ketahuan kenapa? Ketahuan Itu, kenapa belum? itu pertanyaan kita yang harus kita cari jawabannya di lapangan. Kalau nyuruh dia kan nggak boleh. Mungkin informasi awal dari Bapak gimana kira-kira nih? Apakah semangat petani yang belum sama? Saya khawatirnya gini, Anggaran. belum nanya. Saya khawatirnya ini satu orang yang di kopi paste seperti Pak Polisi banyak. Orang kayak gini. Penggeraknya ini soalnya. Kalau nggak ada ini nggak akan jalan gitu. Pak kan hanya karena ada ini terjadilah telang seperti sekarang kan ya. Atau pengamat lain nggak seperti Pak Polisi? Nah itu dia. Ya. Makanya harus direplikasi nih. Kopas. Jadi ini. Pak Dadang, saya dulu Cloning. apa pegawainya Pak Balai atau itu? Pengamat. Pengamat dia daerah ya? Daerah. Iya, kepala desa lagi. Dulu Ya kemungkinan waktu itu ya karena kita ingin melihat kemajuan masyarakat kita, kebetulan kita juga di pengairan. Berarti di antaranya salah satu Bapak harus bikin ini nyetak lagi trainernya seperti Pak ini. Ada orang kedua bisa ini yang bisa dipanggil kemana-mana ini. Dulu saya tuh pernah dikomplain, Pak, saya nggak minta lagi. Bapak bawa air itu dari Brunei ke Sekuda sampai itu depan saya udah habis itu urusan saya. Itu yang diusulkan itu, yang di sini langsung dikerjain. Kalau itu baru diusulkan, kalau di sini sudah dikerjain. Cuma menangnya di tempat bapak ini, pompa kecil itu sudah ada di mana-mana, di sini belum ada. Ada berapa pengamat kan? Kami di Telang ada 3 pengamat. Maksudnya pengamat 3 mungkin yang paling luas. Kita ada 2. Totalnya berapa Pak di sana? Sekarang itu tempat Bapak? Kalau Area. seluruh Telang itu kan ada 24.000. Upi bisa Sebetulnya cukup satu sebetulnya pengamat. Terus satu lagi, satu lagi nih. 25.000 kan? Ilmu kita tentang rawa itu sudah ada yang diberikan oleh bapak ini. Dulu kita paling takut sedan D. Langsung di delay. teori-teori itu langsung sedan D itu bukan Udah, bahan jangan. pangan. Udah bukan ternyata itu nggak benar. Ada teori yang lain di sedan D itu nggak benar, itu sedan itu malah bisa berapa. Satu lagi nih yang barusan bapak dengar ngomongannya ini. Kalau di tempat lain kalau masalah kasaman itu dari catclay itu ya, apa sih ya, tanah liat masam atau apa istilahnya itu ya. Kalau di sini nggak usah takut, dibalik aja, pencucian, hilang sendiri, kan begitu, nama pekerjaan, dan itu sudah dibuktikan bisa. Jadi kami kan rata-rata itu kan asam Pak waktu kita datang. Jadi teknisnya yang sudah kami lakukan. Kita dengan dulu awalnya itu takut-takut Pak. Jadi kalau kita membajak itu nggak sampai sekilan. Nah, iya. Jadi akhirnya pohon padi cuma segini aja, karena begitu akar masuk sudah sampai asap. Kita berpikir bagaimana. Saat itu kami hanya berpikir bagaimana supaya lapisan humus ini lebih tebal. Berpikirnya seperti itu. Kita balik dalam-dalam. Jadi tahun pertama itu nggak tumbuh. Kita ajarin agronomi dengan sirkulasi air yang cukup. Jadi hujan pertama itu kita buang. Biasanya yang timbul asam itu kita buang. Tahun kedepannya itu lebih tebal. Apa itu humus kita yang tanah hitam itu. Dan alhamdulillah mungkin sampai hari ini semuanya udah bisa tertanam. Korbankan dulu ya 1 tahun. Iya. Pak, ini kan sebenarnya kan koreksi terhadap cara kita dulu bekerja. Segala sesuatu yang kita belum tahu, pakai riset dulu lama itu kan. Pakai casual pakai apa itu cekplot gitu lama. Ini langsung dihajar di lapangan. Pakai Saat ini kita mau pergi untuk tinjauan lapangan. Kita memakai kendaraan sepeda motor. Lihat jalan sudah cukup bagus.
juga ada beberapa tanaman sawit juga ada. Halo teman-teman, ini kita melihat penilaian juri lapangan. Sambil sini adalah ada mini long storage yang ada di air Saleh. Bendung lah, ini kan bendung biasa sebenarnya kan. Nah, kemudian di sini disambung di tangkap itu tujuannya tinggi apapun asal tidak melampaui itu oke lah ya kan. Iya. Cuman saat tertentu ya. Nanti itu hutan. Ini juga dicabut untuk sirkulasi air. Harusnya kalau dari sana bisa masuk, dari sini bisa masuk, dari arah berapa tadi? Kan ini kan bentuk yang sangat sederhana ya. Karena itu kan ini manual orang pada turun untuk lihat itu kan repot. Makanya kan ada pelayanan. Kalau ini kan optimal itu dari sisi teknologi. Ya, itu langsung diterapkan ya. Iya, karena ini yang paling bagus. Tapi seandainya kalau memungkinkan dari situ ya karena data yang baik itu kan dia enggak pernah ada harusnya bisa pesan aja jadi pakai Paham yang itu Pak itu kan itu tugasnya sendiri Pak. Tapi memang saya usul teman-teman rapat itu harus sering lihat proyek irigasi juga. Karena yang namanya proyek irigasi itu bangunannya itu pasti sangat mewah betul. Iya. Struktur loh Pak. Nggak ada yang model lumpur-lumpur begini itu pasti nanti dia pakai pasangan untuk sayapnya itu betul-betul banget itu. Harapannya kayak gitu Pak. Pak, di sini ada sementer nggak? Ada Pak. Di semennya tinggal dikasih semen. Ya ini kita berada pada bangunan sementara inisiatif daripada pengamat dan saya kira juga sudah termasuk dibicarakan dengan ketiga setempat ya bagaimana mengatur air di saluran sekunder dengan cara pemasangan di bawah peralon itu. Ini bisa memasukkan air dari luar
dan juga bisa menahan air yang ada di hulu saluran ini supaya untuk mencukupi air bagi sawah yang memerlukan pada saat pengenceran untuk supaya tidak ada akumulasi asam itu nanti si pipa ini nanti bisa diangkat sehingga air bisa keluar. Pada saat pasang tinggi nanti pipa itu diangkat juga sehingga seperti yang ada di pipa yang ini satunya pasang bisa masuk. Nah, prinsipnya sebenarnya ini adalah satu cara pengelolaan air di saluran yang bisa dilakukan secara sederhana tapi efektif oleh para petani. Hanya mohon diperhatikan konstruksinya ini masih konstruksi non permanen lah ya. Ini kalau dibuat permanen mestinya harus memenuhi kriteria atau kaidah-kaidah teknis yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman OP di seluruh Indonesia sehubungan dengan penilaian lapangan, apa yang mungkin banyak inovasi yang mungkin bisa dipraktekkan di masing-masing tempat sesuai dengan karakteristik tempat masing-masing Pak. Iya, ini sebetulnya terus terang saja saya melihat banyak sekali inisiatif-inisiatif dari para petani setempat. Tentu mereka bisa membuktikan apa yang sudah dianggap berhasil, efektif bertahun-tahun untuk agar pertanian mereka itu bisa berkelanjutan gitu ya. Terutama kalau air itu dianggap sangat penting, maka di sana sebetulnya bagaimana cara mengelola air di kategori C, D, apalagi yang lebih mudah lagi A dan B, mereka sudah bisa temukan di lapangan itu. Nah, saya melihatnya misalnya satu contoh di Telang di tempat Pak Fauzi, itu penggunaan pompa-pompa kecil itu sangat memungkinkan untuk bisa 2 kali tanam padi plus jagung, dan sekaligus juga ada cara-cara tertentu mereka tuh bisa menjinakkan tanah-tanah yang dulu kita takuti mengandung tanah liat masam itu atau cat clay. Mereka itu bisa sekarang menggali lebih dalam, kemudian di situ kemudian mereka bisa melakukan pencucian itu. Jadi ini teknik-teknik bagaimana membuat lahan rawa itu semakin bisa lebih produktif asal kita tahu persis apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk kondisi lokal, dan itu semuanya dasarnya adalah apa yang sudah dibuktikan oleh teman-teman di lapangan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan tinjauan lapangan, yaitu di mana di sini MT2 sudah melaksanakan pertanaman jagung. Itu kalau mau mempatasi juga jarang Pak. Kalau seharusnya bisa ada sedikit tertampung, makanya harapan kami kalau Parit itunya, pintunya dibilang buang jelas ya. Iya. Nah begitu. Dan itu seminggu dibuang. iya, bisa lebih bahkan Pak. Ya tadi konsepnya yang pakai long story itu ya airnya bisa pakai gitu ya Pak. Iya. Terima kasih. Paling tidak kita sudah melihat di sini itu ada kesulitan-kesulitan yang seperti dulu kita alami untuk daerah C itu kita agak menolak gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang yang C ini justru banyak bermanfaat gitu ya. Boleh dikatakan sekarang itu di mana-mana primadona itu di C. Tapi kesulitan pun masih cukup banyak yang harus kita lakukan. Tapi nggak boleh nyerah. Di tempatnya Pak Fauzi itu udah bisa menunjukkan bahwa keberhasilan yang C itu pantas kita sebarkan kemana-mana saja gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Semangat terus. Semangat. Semangat boleh duit. Boleh.
Dan kami pun tadi sudah diantar ke lapangan melihat kondisi di Saleh ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman ya, para petugas OP kita yang begitu semangat ya. Semangat, jadi tadi saya lihat terlepas dari permasalahan di lapangan, jadi hari ini kita sudah alhamdulillah sudah selesai untuk penilaian ke lapangan ya, untuk Pak Ahmad Haryadi. Nah jadi dari 3 juri ini nanti akan dimasukkan ke dalam satu amplop ya yang sudah kita sampaikan. Nah dari satu amplop itu akan dimasukkan ke dalam kotak nilai ini, ya, kotak nilai. Nah kami pun tidak tahu nilainya berapa ya, karena itu rahasia para juri ya. Di antara para juri pun tidak tahu mereka tuh nilainya berapa, ngasihnya berapa, kita nggak tahu ya. Nanti akan kita saksikan sama-sama tanggal 2 September di Makassar ya. Nah sebelum itu mungkin saya kira silakan mungkin perwakilan dari para juri, siapa mungkin Pak yang memasukkan amplop kotak nilai? Enggak, mau 3-3-nya boleh, itu satu aja. Nah Pak Erwin, mungkin sebelumnya Pak Erwin ada kira-kira tanggapan atau mungkin yang sudah disaksikan, ditemukan permasalahan atau mungkin apa yang di daerah Saleh ini terhadap Pak pengamat ini. Silakan Pak, kesan-kesannya. Terima kasih Pak Arif, Pak Ahmad Haryadi. Waktu tahap pertama kami kan disodori dengan data-data, boleh dikatakan data sekunder ya, yang kami sudah cukup lama tidak kesini jadi tidak bisa membayangkan. Dan sekarang kami melihat dengan mata sendiri apa yang terjadi di lapangan. Tapi saya tidak mau membocorkan ini dalam kalau di ranking tuh yang atas, yang tengah, paling bawah itu biar kata Pak Arif itu kami sendiri yang tahu gitu Pak. Saya dengan Pak Toyo, dengan Pak Momon gua nggak ngerti saya nilainya seperti apa gitu ya. Nanti kita buka karena ini bukan satu-satunya penilaian akhir gitu ya. Nanti di mana Makassar itu juga Bapak akan diuji lagi Pak. Walaupun tadi sudah banyak saya memberikan kisi-kisinya apa yang harus Bapak sampaikan gitu di sana. Ya harapannya Pak Dadang tadi ya mudah-mudahan katanya terbaik ya, mudah-mudahan kita juga nggak tahu gitu ya. Mungkin itu saja Pak Arif yang saya sampaikan. Nanti kalau saya muji-muji dikira aduh lah. Iya. Ya, makasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Toyo. Pak Momon, ada mau sampaikan? Nah, silakan. Soalnya sudah berdiri di sini. Pokoknya pesannya Bapak petani semangat terus Pak ya. Pokoknya jangan sampai berubah fungsi lahannya, tetap padi. Demikian, Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih Pak Momon. Saya akan silakan Pak Erwin langsung saja. Jadi dimasukkan ke kotak. Nah ini. Jadi dalam amplop ini ada 3 lembar ya, 3 lembar dari 3 juri ya. Dimasukkan ke dalam kotak nilai. Nah ini terkunci ya. Nah kuncinya saya nggak tahu dari siapa nih ya. Diamankan di tempat yang tidak bisa dijangkau ya. Ya, silakan dipoto nih. Nah, oke. Ya, tangan. Baik, terima kasih Pak Erwin dan Pak Momon. Bapak Ibu sekalian, jadi demikian ya, ini sudah kita saksikan bersama, sudah aman masuk kotak nilai. Nah, kotaknya nanti jalan-jalan terus nih Pak. Dari sini nanti jalan ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan dulu. Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Baru balik ke Jakarta. Terus baru ke Makassar kita nanti. Baik, demikian mungkin Pak Dadang ada yang mau sampaikan? Mungkin nih sebagai penutup Pak Dadang akan menyampaikan, silakan. Sedikit aja, ini klarifikasi aja ya Pak Arif, Bapak sekalian. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Erwin, di awal itu kita memberi semangat. Ini harus menjadi pemenang gitu ya. Bukan berarti kita cewek-cewek ikut untuk mengkondisikan, bukan. Ini memberi semangat ya. Untuk semua juga begitu, gitu ya. Ini kembali ke Bapak Ibu sekalian, berdoa yang lebih kencang. Mungkin itu aja Pak Arif dari saya. Ya. Oh, satu lagi Bapak sekalian, intinya bukan
memenangkan lomba, ya intinya gitu ya. Tapi intinya bagaimana kita bisa setiap tahun, setiap saat kita bisa lebih meningkat dari segi kinerjanya, itu ya. Mungkin itu Pak Arif dari saya. Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, saya dan Pak Hartoyo ini sebetulnya ikut membidani membuka daerah sini gitu ya. Dulu Pak Hartoyo itu kasubdit saya, beliaulah yang semuanya bertanggung jawab terhadap perencanaan lokasi di sini. Dan saya pernah datang masih hutan dan saya nginepnya di tengah-tengah hutan. Saya tidak bisa bayangkan lagi di mana waktu itu base camp-nya kami waktu melakukan pengukuran. Jadi kami bukan orang baru gitu ya. Kami dari awal sampai pelaksanaan pekerjaan konstruksi ikut, tapi setelah itu kami ya kemana-mana, jadi nggak terlalu setiap kali datang sini. Seingat saya itu 3 tahun yang lalu sebelum pandemi kami datang sini, tapi tidak fokus ke sini karena kami langsung ke Sugihan di sana gitu. Jadi apa yang kami lihat di sini Pak, itu memang bayangan kami itu seperti apa gitu ke depannya, itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi tadi sebetulnya saya ingin menyampaikan di awal gitu ya, kami itu tidak terlalu asing gitu dengan kondisinya yang di sini gitu, karena ikut membidani. Terima kasih. Baik, silakan mungkin di Pak Arlin selaku tuan rumah mungkin ada pesan-pesan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mewakili teman-teman SKPD maupun juga di tempat di balai maupun juga dari kepengamatan juga mengucapkan terima kasih kepada pembina Direktorat Bina OP untuk melaksanakan kembali lomba-lomba. Saya memang sudah melihat gitu antusiasme dari teman-teman di lapangan. Begitu kita bilang mau ada lomba, langsung mereka gercep gitu, gerak cepat untuk tetap show off atau untuk pamer lah apa yang bisa dipamerkan untuk kegiatan-kegiatan ini. Di sini juga kami bersama dengan membawa tim dari seperti dari rekan partner kami dalam bekerja dengan dari provinsi, SDA provinsi. Memang untuk kewenangan pusat di Rawakil kami juga ada yang memang dikelola oleh balai, ada juga yang dikelola oleh bersama dengan TPOP. Nah ini juga mungkin hari ini jadi titik langkah pertama kami lagi dari Sumatera Selatan untuk bisa memajukan lagi untuk daerah-daerah irigasi rawa yang lain. Jadi kami berharap ini informasi ini bisa sampai ke dir-dir lain dari irigasi lain, sehingga pengamatan-pengamatan yang lain dari TPOP maupun dari wilayah sungai bisa terpacu untuk menampilkan hal-hal yang terbaik gitu. Kami menganggap semua pengamat itu adalah sebuah secara kemampuan teknis sudah merata, tapi apalagi yang bisa meningkatkan yang membedakan dari pengamat-pengamat yang lain. Mungkin itu aja, kami mengucapkan apresiasi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Bina OP atas dimulainya lagi lomba petugas operasi kendaraan maupun lomba-lomba yang lain. Bravo untuk SDA. Terima kasih. Terima kasih. Apa mau disampaikan? Cukup. Oh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi seperti kata Pak Erwin sampaikan, beliau dulu membidani pembukaan Dir Saleh, ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu masih belum lahir kali ya? Nah, Pak Erwin sudah di sini, Bapak Ibu masih belum lahir. Jadi begitu sudah lama, begitu 80-an ya Pak ya? 80-an ya? Sebelum 80. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin kepada khususnya tuan rumah Pak Pengamat, Pak Heri dengan timnya dari juru sampai juga ada tadi P3A saya lihat ya. Kami ucapkan terima kasih ya atas penerimaannya yang begitu luar biasa ya. Ini menjadi berkah dan juga ibadah buat Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan Pak Heri nanti bisa mungkin terbaik lah katakan ya. Kami berdoa ya. Nah, kita tidak tahu juga di sini seperti apa ya. Dan juga mungkin
insya Allah lah tahun depan kita juga akan mengadakan lomba yang lebih baik lagi, mungkin lebih besar lagi ya. Pak Dadang ya, tergantung Pak Dadang kalau saya nanti nih. Bisa lomba juru kembali, bisa nanti mungkin ke-3A ya, seperti yang tahun-tahun yang dulu sebelumnya. Ya. Baik, sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak MC. Mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan Pak Artoyo barangkali Pak untuk menyupport Pak, supaya kami di lapangan itu tetap semangat agar menjadi yang terbaik nantinya. Sekarang masih siang ya. Ya baik, jadi saya kira sejarah selalu jujur untuk memberikan kepada kita harapan-harapan yang dulu pernah kita miliki, sebagai yang tadi dikatakan oleh Pak Erwin, karena kami ini bagian kecil daripada dulu dari sekian banyak bapak lainnya, saudara lainnya, teman-teman lainnya ikut merintis pembukaan waktu itu namanya Ramadan Surut ya di Indonesia, yang terbesar itu adalah di Sumatera Selatan gitu ya. Dan terus terang saja tentu kami pada waktu itu sebagai bagian yang ikut merintis pembukaan Ramadan Surut di Sumatera Selatan, pasti ada harapan. Harapan itu akan dibuktikan oleh sejarah. Harapan itu tidak dibuktikan oleh kata-kata sendiri kita, tapi sejarah yang akan membuktikan harapan itu apakah benar atau tidak. Mudah-mudahan saya jujur mengatakan bahwa apa yang kemudian setelah, katakanlah kalau kita hitungan kita tahun awal 80-an ya, sekarang tahun 2022 tentu sudah melewati masa lebih dari beberapa puluh tahunan, artinya sudah satu generasi lebih lah, karena satu generasi manusia itu hitungannya 25 tahun ya. Nah ini sejarah ini sudah bagi kami ini bagian dari pada sejarah yang sudah bisa membuktikan harapan kami pada waktu itu. Salah satu harapannya adalah tentu ini menyaksikan dulu para perintis yang pertama kali juga mungkin paling berada di garis terdepan, yaitu mungkin bapaknya Pak Wosi, bapaknya Pak Ahmad Riyadi, bapaknya yang lain-lain itu jadi petani yang pertama kali membuka pesawat di sini. Setelah itu harapan kami tentu, dan tentu ini bagi harapan itu juga mudah-mudahan sebagai doa juga ya. Suatu saat barangkali mudah-mudahan para petani transmigran, dulu namanya petani transmigran, itu bisa berubah nasibnya dibanding ketika mereka dulu tinggal di Jawa, bisa memiliki harapan hidup yang lebih besar lagi bagi masing-masing para petani itu sendiri dan keluarganya, dan tentu pada keturunan-keturunannya, generasi-generasi penerusnya. Salah satu yang kami saksikan di sini sebagai bagian dari sejarah, dan sejarah itu adalah membuktikan bahwa harapan itu mudah-mudahan terkabul, itu tentu salah satunya gampangannya gini aja. Saya tanya Pak Fauzi, Pak Fauzi, anaknya sekolah sampai apa sekarang? Sampai tingkat universitas kan Pak ya? Saya tanya kepada yang lainnya, barangkali anaknya sudah sekolah itu, apakah sekolahnya sudah lebih daripada SMA gitu? Tanya kan Pak ya? Nah itu saja sudah bagian dari lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa perjuangan yang sudah diletakkan oleh para petani dari sebagian awal itu sudah membuahkan hasil nyata yang ternyata itu adalah bukti bahwa harapan siapapun dulu yang pernah ikut sama-sama membuka Ramadan Surut
sini itu tidaklah sia-sia, dan mudah-mudahan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kedepannya tentu harapan itu tidak akan pernah putus, dan sejarah berikutnya akan tetap bergulir. Generasi berikutnya dari Bapak sekalian juga tentu akan menikmati masa depan yang lebih cerah lagi, di mana fondasi untuk itu juga sudah ikut diperjuangkan oleh Bapak sekalian yang ada di sini sebagai generasi penerus dari bapak, ayah, anda kalian yang dulu petani transmigran. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan kita masih punya kesempatan yang lebih dewasa lagi untuk bisa menyaksikan bahwa akan ada sejarah baru di mana daerah-daerah di sini semuanya di Sumatera Selatan akan berkembang jauh lebih baik daripada masa yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hartoyo. Mungkin kami berharap ke depan mungkin Won sama Pak Dadang kami diikut sertakan di dalam pelatihan-pelatihan yang tingkatnya nasional, Pak, yang akan kembali. Karena saya merasakan bahwa pelatihan tingkat nasional itu betul-betul bisa memberi motivasi kepada kita. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang hanya di depan kita, cuman dari teman-teman lain daerah itu bisa memberi motivasi pada kami maupun sebaliknya. Karena sudah lama sekali kita nggak ada pelatihan yang sifatnya nasional ini. Mungkin itu harapan kami supaya teman-teman lain lebih mendapatkan pengalaman keluar sehingga kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan selamat jalan kepada Bapak sekalian. Semoga perjalanannya lancar sampai ke rumah masing-masing selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan acara Siap Pak. Bimbingan dulu Pak. Kita ngomongin Pak. Sulsel Pak. Tapi berjalan ini Pak. Cara Pak. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Siap Pak. Saya subscribe nih Pak. Siap Pak. Siap. Oke.